Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Wardana, NIM 196617, mata kuliah Praktikum Sistem Terdistribusi dan Keamanan kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-8 saya, yaitu autentikasi reserver. Autentikasi reserver kelanjutan dari tugas yang ke-7, yaitu resapi Laravel. Tugasnya materinya seperti ini. Untuk tugasnya sendiri, saya menggunakan folder dari resapi Laravel yang kemarin. Terlebih dahulu kita harus menginstal Laravel Sanctum. Cara penginstalannya, pertama kita akan require Laravel /Sanctum, kemudian php artisan vendor publish provider seperti ini, kemudian php artisan migrate. Setelah itu, terhubung saya sudah menginstalnya, kita langsung menuju ke VS Code-nya langsung. Untuk pertama kali kita harus mengaktifkan php artisan terlebih dulu. Kita ke exam, kemudian ke htdocs, kemudian resapi Laravel, kemudian kita ke kanan, request php artisan. Kita refresh, kemudian kita ke VS Code. Yang pertama kita menuju ke resource, kemudian kernel.php. Di sini pengaktifan Laravel Sanctum. Kemudian yang kedua kita ke models, itu mobil.php. Di sini terdapat kelas mobil actions, model, factory. Kemudian ketiga kita user.php. Di sini terdapat kelas user dan authenticatable menggunakan HASP token, factory, dan variable. Kemudian protected file label, di sini memasukkan nama, email, password. Untuk yang hiddennya kita password, kemudian remember token. Kemudian yang keempat kita ke resource, kita ke resource. Di sini juga terdapat kelas mobil action di resource. Kemudian terdapat public function to array $request. Nah, di sini akan mengembalikan nilai, merek, harga, sesuai dengan database saya. Kita ke mobil, structure, merek, harga. Kemudian setelah itu kita ke membuat base controller di folder http controller dan API. Di sini juga terdapat kelas base controller dan controller, public function, send response, $result, $message. Nah, untuk yang ketika kita mengirim perintah di post, kemudian berisi sukses, true, dan data adalah result. Data ini berisi token, nama, kemudian message-nya ini berisi data berhasil ditampilkan seperti itu. Untuk pengalian, untuk return respon, JSON response seperti itu. Kemudian ketika kita mengirim data error, respon akan berisi sukses, false, gagal, kemudian message, error, seperti itu. Terus kembali returnnya itu berisikan respon, berisikan ini. Kemudian yang ini out controller,
Di auto controller berisi kelas out controller, action base controller, public functions in, request adalah request. Di sini kita memasukkan email dan password. Kemudian jika kita sukses, kita bisa mendapatkan token dan memunculkan nama. Kemudian dengan memberikan nilai send response success. Kemudian jika salah, unauthorized error, seperti itu. Kemudian public function syntax yaitu request, $request. Validator, nah ini validator ini berisi name required email, password required, dan confirm password required same password. Seperti itu. Terus kemudian jika validator gagal, di sini input request all, input password, kemudian user create, membuat user baru, kemudian token dan name. Kemudian kita menuju file mobile controller.php. Sini terdapat mobile resource, http resource mobile, kemudian kelas mobile controller, extend base controller, public function index, $mobile all, kemudian return this sends response mobile resource collection, dan jika benar terdapat data mobile ditampilkan. Kemudian untuk public function create yaitu membuat data baru, terdapat validator, nama required, alamat required. Jika gagal seperti ini, kemudian jika benar data mobil akan ditambahkan, Kemudian untuk menampilkan data mobil menggunakan public function show, $mobil find, cari dengan cari ID. Jika error atau jika memasukkan data error, itu berisi tampilan atau memberikan nilai dengan berisi data doesn't exist. Kemudian jika benar akan memberikan nilai data ditampilkan. Kemudian untuk mengupdate atau memperbarui data menggunakan metode public function update, request $mobil, input request all, validator berisi nama required, alamat required. Kemudian jika gagal seperti ini, kemudian untuk pengisiannya itu $mobil, nama, $input, nama, ini mobil, alamat, input, alamat. Kemudian kita save untuk memberikan nilai jika kita berhasil mengetikkan data atau mengupdate data updated, seperti itu. Kemudian untuk menghapus salah satu data, kita menggunakan metode public function destroy atau delete mobil, $mobil delete. Kita memberikan nilai dengan respon data deleted, artinya data berhasil dihapus. Kemudian yang terakhir kita masuk ke file root, kemudian api.php. Nah di sini saya menggunakan folder yang kemarin, yaitu folder SAP Laravel. Nah sekarang kan autentikasi server. Nah untuk yang tugas yang kemarin saya komen untuk get method get post put delete, saya komen. Nah kemudian saya mau menambahkan metode baru, yaitu menuliskan ini post login out controller class in, kemudian root post register out controller class signup, kemudian root middleware out sanctum group function, kemudian root resource mobil controller class. Kemudian langsung saja saya masuk ke postman. Kemudian kita ke postman. Dan pertama kita post. Di sini saya mencoba register terlebih dahulu. Register kita dengan menggunakan
key name, email, password, confirm password sesuai dengan yang tadi. Misal kita memasukkan relay, misal nama saya, L, kemudian passwordnya 1.4.5.8, untuk mengklaim passwordnya sama 1.4.5.8. Kita send. Nah, sesuai pengembalian nilai yang tadi, sukses, true, data ini berisi token, terus namanya novel triple L, seperti itu. Message-nya user create successfully, artinya berhasil register, seperti itu. Kemudian kalau login, kita login tahap selanjutnya yaitu login hanya menggunakan key email saja sama password. Untuk confirm email, confirm password dan ini tidak usah digunakan. Kita send. Nah, akan bernilai true sama data berisi token name, user sing in. Kemudian kita masukkan ini ke tokennya di komputer terlebih dahulu. Sini. Bentar. Kemudian kita ketik mobil. Di method get kita send. Nah, bernilai true, datanya ini berisi merek harga seperti ini, terus message berisi mobil ditampilkan. Data ini sesuai dengan database. Kita ke mobil, kemudian lain Toyota QR Yaris dengan harga 850, donor, Camry, kemudian New Veloz dengan harga seperti ini, dan sama QR Yaris, Fortuner, GR Sport, Camry, New Veloz. Jika kita tidak memasukkan token, misal kita hapus, kita send, data error karena tidak ada token untuk yang ditampilkan. Makanya itu kita harus mengambil token terlebih dahulu dengan login menggunakan nama novel triple L. Kita coba send terlebih dahulu, kita coba lagi. Nah, untuk di user, kita lihat user. Nah, ini saya sudah mencoba Novel Wardana, terus admin. Nah, kemudian yang terakhir ini Novel triple L. Kenapa di sini kok ID-nya langsung 5? Karena saya sudah mencoba 4 kali. Nah, saya hapus, kemudian saya tambahkan tadi, saya tambahkan baru. Kemudian urutan ID, soalnya bernilai increment. Jadi lanjutannya keempat 5, seperti itu. Sekian dari penjelasan video saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf.